Gibran siap turun gunung, penugasan khusus ke Papua antara misi politik atau kepedulian nyata. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia adalah negeri yang kaya raya dalam keberagaman, namun juga tak lepas dari tantangan yang kompleks. Salah satu daerah yang selalu berada dalam sorotan, namun belum kunjung tuntas masalahnya, adalah Papua. Wilayah yang kerap disebut sebagai Serambi Timur Indonesia ini terus menanti perhatian yang benar-benar tulus dan berkelanjutan dari para pemimpin negeri. Hari ini, kita akan membahas manuver penting dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang menyatakan kesiapannya mengemban penugasan khusus untuk Papua. Tapi, apakah ini hanya sekadar panggung politik atau benar-benar bentuk kepedulian yang tulus? Mari kita bedah langkah, sikap, dan visi Wapres termuda sepanjang sejarah RI ini. Salam pembuka untuk audiens. Halo para pemirsa setia Eboe Live TV. Selamat datang kembali di kanal kami yang selalu menghadirkan informasi terkini dengan sudut pandang berbeda. Jangan lupa follow TikTok kami di @MrAgaID untuk konten eksklusif dan kritik sosial yang tajam. Hari ini kita akan mengulik dalam-dalam. Apa sebenarnya misi Gibran di Papua? Dan seberapa serius komitmennya? Komitmen atau gimmick politik? Sebagai bangsa besar, Indonesia punya kewajiban memastikan keadilan dan kemajuan menjangkau seluruh pelosok negeri, termasuk Papua. Dalam hal ini, Wapres Gibran menunjukkan langkah berani. Menyatakan kesiapan menerima tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus menangani masalah-masalah di Papua. Yang menarik, ini bukan sekadar wacana kosong. Gibran bahkan menyatakan kesediaannya berkantor di luar Jakarta, termasuk langsung di tanah Papua. Bukan hanya simbolik, langkah ini menggambarkan pemahaman bahwa kehadiran fisik pemimpin di lapangan punya efek strategis, menyerap aspirasi rakyat langsung, merasakan denyut kehidupan di lapangan, dan membuat kebijakan berdasarkan realitas, bukan sekadar laporan. Gerak cepat tanpa menunggu Kepres. Meski keputusan Presiden Kepres belum terbit, Gibran tak menunggu birokrasi. Ia menyatakan siap bertindak segera, sebuah cerminan gaya kepemimpinan yang responsif dan adaptif. Di Papua, di mana pembangunan masih timpang dan masyarakat sering merasa terpinggirkan, sikap ini menjadi angin segar yang patut dicatat. Langkah nyata yang sudah dimulai. Tim dari Sekretariat Wakil Presiden sudah menjalankan berbagai inisiatif. Pengiriman alat-alat sekolah dan laptop ke wilayah pedalaman. Pemantauan infrastruktur strategis seperti proyek Merauke Papua Gas. Menjembatani komunikasi dengan masyarakat lokal dan pelaku usaha. Langkah-langkah ini bukan hanya lip service, tapi bentuk konkret komitmen jangka panjang. Pemberian alat pendidikan adalah investasi di masa depan generasi Papua. Sementara proyek infrastruktur memperkuat konektivitas dan ekonomi kawasan. Pendekatan inklusif, bukan hanya proyek, tapi dialog. Namun, Papua bukan sekadar persoalan angka dan proyek. Ini adalah wilayah dengan dinamika budaya, sosial, dan politik yang kompleks. Karena itu, Gibran menekankan pentingnya pendekatan inklusif, bukan hanya membangun, tapi juga mendengarkan dan berdialog. Dengan turun langsung, Gibran berupaya meruntuhkan tembok ketidakpercayaan antara pemerintah pusat dan rakyat Papua. Dialog ini bukan hanya strategi, tapi juga jembatan emosional dan kultural yang sangat dibutuhkan. Melibatkan swasta, Papua tidak bisa diselamatkan sendiri. Gibran juga membuka ruang kerjasama dengan sektor swasta. Papua menyimpan potensi besar, tambang, perikanan, hingga pariwisata. Tapi semua itu tak akan berkembang jika hanya mengandalkan APBN. Dibutuh kemitraan lintas sektor untuk memastikan potensi itu tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tapi membawa manfaat luas bagi rakyat Papua. Saudara-saudara, langkah Wakil Presiden Gibran untuk mengambil peran aktif dalam penyelesaian persoalan Papua layak diapresiasi, tapi juga perlu diawasi. Komitmen tanpa eksekusi adalah ilusi. Namun dengan pendekatan lapangan, semangat inklusif, dan kolaborasi lintas sektor, kita bisa berharap bahwa Papua tidak lagi jadi halaman belakang Indonesia, tetapi taman depan negeri ini. Mari kawal dan dukung langkah ini, karena keutuhan dan kemajuan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga kita semua. Jika video ini memberi perspektif baru buatmu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Ikuti kami di TikTok, MrAgaID, untuk konten sosial politik yang lebih tajam dan berani. Karena di balik berita selalu ada narasi yang perlu diungkap. Dan itu tugas kita bersama.